Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Iko di pembelajaran TIK. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai semua fungsi-fungsi dari toolbar. Nah, ini kemarin sudah Om Iko jelaskan fungsinya untuk apa saja. Nah, untuk materi hari ini adalah materi dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini adalah Om Iko kasih materi yaitu memodifikasi tulisan. Jadi itu nanti prakteknya untuk menerapkan semua ikon atau toolbar ini dalam satu paragraf atau cerita yang akan kita ketik itu bagaimana. Nah, oke, di sini ya. Ini yang kemarin yaitu tentang fungsi-fungsi dari toolbar. Ini Om Iko akan buat kertas baru lagi. Nah, misalnya Om Iko ini langsung aja sini praktek modifikasi tulisan. Nah, untuk praktek kali ini Om Iko akan menjelaskan dulu sebelum di ini kalian menulis atau mengetik suatu cerita ataupun pekerjaan yang harus kita kerjakan atau yang kita lakukan di lembar ini, yaitu siapa yang sudah tahu harus ngapain dulu. Nah, harus diatur dulu ukuran kertasnya. Jadi langkah yang pertama untuk memulai atau praktek mengetik atau mengetik cerita ataupun pekerjaan kita, yaitu kita atur dulu ukuran kertasnya, yaitu menggunakan apa kemarin siapa yang masih ingat? Yaitu menggunakan format page. Nah, untuk mengatur itu format page di sini ke page. Nah, ini adalah kemarin yang sudah Om Iko jelaskan, yaitu format atau menu fungsi dari menu bar. Nah, ini ada format page. Nah, untuk di pembelajaran TIK untuk di lab nanti kertasnya yang dimiliki sekolahan atau dimiliki lab itu adalah kertasnya A4. Nah, berarti kita masukkan di sini di dalam format ini kita masukkan format namanya itu A4. Nah, misalnya ini belum A4 misalnya. Nah, misalnya legal seperti ini. Nah, kita ganti dulu yaitu menggunakan tanda segitiga yang ada di sebelah kanan ini. Jadi segitiga bawah ini. Nah, baru kita cari format A4. Nah, atau kalau tidak nemu A4 misalnya. Nah, bisa kita atur menggunakan ini. Ini dalam bentuk inci ya. Jadi nanti misalnya tidak menemukan format ini kertasnya, bisa kita atur sendiri ukuran kertasnya, yaitu A4 itu 8,27 inch. Dan ini lebarnya adalah 8,27 inch. Terus tingginya bisa kita masukkan 11,69 inch. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah terus kita apply ataupun terus oke saja di sini. Oke. Nah, nanti ini
kertasnya ini, nah ini segini sudah menjadi A4. Nah, supaya apa? Diatur ukuran kertasnya supaya ketika kita bisa masuk ke dalam atau saat dicetak bisa terbaca semua. Jadi supaya nanti tidak melebihi batas kertasnya itu saat dicetak. Nah, oke, sekarang kita akan mulai praktek modifikasi tulisannya. Nah, di sini Om Iko sudah mempunyai ini sebuah cerita apa ya ini ya? Nah, sudah mempunyai cerita atau data diri dari Om Iko nih ya. Nah, ini namanya ini. Nah, oke, ini adalah nama atau ketikan Om Iko tentang data diri Om Iko. Nah, nanti bisa kalian praktekkan kalau kalian punya komputer ataupun laptop di rumah. Nanti bisa ikuti materi hari ini. Nah, oke ya, di sini Om Iko copy saja ya. Ini Om Iko copy biar tidak kelamaan videonya. Nah, di sini Om Iko kopikan ke sini. Nah, di sini terus di sini tadi copy terus sekarang ke paste. Ini edit paste di sini. Nah, ini belum aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di di tulisan ini belum ada format-format yang dimasukkan ya di dalam di dalam tulisan ataupun ketikan yang Om Iko bikin. Nah, sekarang di sini Om Iko akan mempraktekannya satu persatu. Bagaimana caranya ini kemarin yaitu atau bagaimana caranya merubah ini menjadi semua atau menggunakan semua fungsi toolbar-nya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah, nah ini data diri ini bentar, ini Om Iko. Oke. Nah, ini Om Iko masukkan gini aja. Nah, ini petunjuknya adalah ini. Ini Om Iko sudah kasih petunjuk. Nah, di data diri ini gantilah fontnya menjadi komik atau Comic Sans misalnya. Nah, bagaimana caranya mengganti data diri ini menjadi ini komik, sedangkan ini adalah data diri ini masih menggunakan Times New Roman. Nah, caranya langkah-langkah yang perlu atau yang harus kita kerjakan yaitu blok dulu judulnya atau kata atau kalimatnya yang akan kita ganti. Nah, kalau sudah kita tinggal mengganti di font name ini kita ganti atau kita cari yang namanya Comic Sans. Nah, misalnya ini kita klik tanda segitiga ke bawah ini, terus kita cari ini awalnya C, awalannya ini T, berarti kita cari yang C ya, yang komik. Berarti kita ke atas. Ini urut abjad ya ini jenis hurufnya. Nah, ini tinggal kita ke
Nah, ke bagian C. Nah, tinggal kita ke komik. Nah, ini adalah Comic Sans. Nah, tinggal kalau sudah kita nemu sekarang, tinggal diklik Comic Sans. Nah, nanti akan berubah. Nah, tadi misalnya ini ya, Omiko besarkan, terus ini Omiko undo. Nah ini awalnya tadi seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Nah ini sudah. Nah terus di bagian judul itu biasanya menggunakan apa? Biasanya di bagian judul itu ditebalkan atau dibesarkan hurufnya. Nah, pertama yaitu setelah kita ganti apa namanya? Hurufnya atau jenis hurufnya, sekarang kita tebalkan. Nah, bagaimana tebalkan? Cara menebalkan caranya sama seperti tadi, yaitu blok dulu kata atau kalimatnya, terus ke bagian sini. Apa kemarin untuk menebalkan huruf? Nah, untuk menebalkan huruf yaitu menggunakan bol. Nah, berarti kita menuju ke bol atau tanda B ini. Kita klik. Nah, maka akan jadi tebal seperti ini. Nah, setelah itu, apalagi yang di bagian judul, kita lebarkan atau kita besarkan ukurannya. Tadi kita tebalkan, sekarang kita besarkan ukurannya, yaitu menggunakan font size ini. Nah, caranya bagaimana? Sama. Jadi diblok dulu kata atau kalimatnya, terus ditebalkan, dibesarkan menjadi 18 misalnya. Nah di sini sudah nih. Di sini sudah terlihat perbedaannya ya dari yang semula. Ini sudah menggunakan Comic Sans MS, terus bol menebalkan, terus dibesarkan ukurannya. Jadi oke, di sini Omiko akan menuliskan materinya saja ya, biar kalian gampang nanti mencatatnya. Ini Omiko beri bantuan. Jadi materinya yaitu langkah yang pertama adalah ubah ukuran kertas. Nah, menjadi apa tadi? A4. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali yaitu ubah ukuran kertas. Terus kedua tadi adalah cara merubah huruf. Nah, cara merubah huruf yaitu tadi blok kata atau kalimat, terus ke apa tadi untuk merubah huruf ke font name. Nah, sama. Terus ini cara ini sama ya. Cara ini Omiko copy saja. Cara di sini menebalkan. Ini blok kata atau kalimat, pilih bol. Nah, tadi sudah. Nah, terus di bagian ini, oh ini bukan kata ya, ini menebalkan atau oke ini aja atau oh ya sudah ini aja. Terus yang kita masuk ke
paragraf 1. Nah, ini paragraf 1 Om Eko sudah memberi apa namanya petunjuk. Nah, petunjuknya ini adalah fontnya itu dirubah ke Arial. Oke, nah kalau bagaimana supaya satu paragraf ini menjadi Arial semua, yaitu blok paragrafnya. Nah, kalau tadi kata ataupun perkata, nah kalau paragraf atau satu paragraf berarti yang diblok adalah semua paragraf. Nah, caranya mengeblok, tadi Om Iko belum jelaskan ya, blok itu apa ya? Blok itu adalah memilih atau menyeleksi kata ataupun kalimat ataupun paragraf yang akan kita pilih. Nah, jadi ini di sini Om Eko akan menuliskan yaitu blok maksudnya blok dalam LibreOffice ya. Office itu maksudnya adalah menyeleksi atau memilih suatu kata atau ini kata, kalimat atau paragraf ya. Paragraf yang akan kita modifikasi. Nah, jadi blok dalam pengertian blok ini kalau tadi Om Iko sudah bilang dari awal itu ya, blok itu apa? Nah, blok itu adalah ini ya, memilih atau menyeleksi suatu kata atau kalimat atau paragraf yang akan kita modifikasi. Jadi ingat ya, yang akan kita modifikasi atau kita rubah. Nah, bagaimana cara melakukan blok itu? Nah, ini ya, cara melakukan blok ini ya maksudnya ya, yaitu klik tahan ya, di sini langsung Om Iko tuliskan dulu aja, klik tahan dari huruf paling depan sampai yang kita atau sampai yang paling akhir atau dari kiri ke kanan atau ke kanan atau sebaliknya. Nah, ini ya, ini. Nah, caranya ngeblok atau memblok ini kalimat yang akan kita modifikasi yaitu klik tahan dari huruf yang paling depan sampai yang paling akhir ataupun sebaliknya, atau di sini Om Iko bisa tuliskan atau sebaliknya. Nah, maksudnya apa sebaliknya? Maksudnya jadi kalian bisa memblok itu dari kiri ke kanan ataupun dari kiri atau kanan ke kiri. Nah, bisa. Jadi jangan sampai di tengah-tengah ini ya. Jadi misalnya hurufnya yang akan kita ganti
ini, judul ini. Nah, yang kita blok yaitu dari sini, tengah, klik sini, terus tengahnya dari sini. Nah, nanti di sini yang berubah, di sini misalnya ini Om Iko ganti ya hurufnya. Nah, misalnya kalau dari sini nanti yang berubah hanya sebagian atau yang tidak kita kehendaki. Nah, seperti ini. Nah, itu ya permasalahannya. Nah, jadi harus dari kiri ke kanan ataupun bisa juga dibalik dari kanan ke kiri. Nah, bagaimana kalau cuman kata atau kata misalnya Om Iko? Nah, kalau misalnya cuma data tok atau pengenalan tok, berarti yang huruf awal dari pengenalan apa? Hurufnya adalah P. Nah, berarti dari P ini ke sampai huruf yang akhir. Nah, berarti dari sini ke sini. Misalnya kita garis bawah. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi adalah untuk memilih yang akan kita modifikasi atau kita rubah. Oke, nah terus sekarang balik lagi ke materi ya, balik lagi ke ini paragraf 1. Nah, paragraf 1 ini sudah Om Iko beri petunjuk yaitu fontnya Arial. Nah, kalian cari Arial. Nah, caranya apa dulu? Apa tadi? Yaitu blok dulu. Nah, ini blok kata atau kalimatnya. Nah, berarti kita blok semua dari paragraf 1. Yang dimaksud paragraf itu ini ya. Jadi ini nulisnya ini jadi misalnya ini contoh. Ini contohnya aja ya. Contoh di sini mana ya? Di sini. Nah, misalnya ini contoh paragraf ini. Paragraf 1. Itu 1. Nah, caranya yaitu kalian ketik biasa aja seperti ini Om Iko. Cek ya ini biar tidak lupa, tidak kelamaan maksudnya. Nah, kalau sudah sampai sini, kalau sudah sampai ini di pinggir kertas ini, kalian teruskan saja. Misalnya belum sampai ini ya. Belum sampai belum sampai titik. Nah, kalau belum sampai titik akhir satu paragraf ini, di sini tinggal kita teruskan saja nanti akan nanti akan ketikanya atau kalimatnya turun sendiri. Nah, nanti akan pindah ke sini sendiri. Jadi misalnya satu paragraf itu beberapa baris atau beberapa ini ya kalimat, ini kamu ketikkan saja. Nah, kalau sudah sampai titik di akhir atau titik seperti ini, titik ini, kemudian untuk berpindah paragrafnya kalian tekan enter di menu keyboard kemarin ya. Jadi di fungsi keyboardnya nanti kalau sudah sampai sini tinggal kita enter sekali atau 2 kali. Jadi fungsinya enter untuk menurunkan paragraf atau untuk pindah ke baris selanjutnya. Nah, jadi itu. Nah, jadi seperti ini. Nih, ini adalah contoh ya tadi ya, satu paragraf atau paragraf ke satu. Nah, caranya ini kita rubah dulu ya. Jadi kita blok. Bloknya dari mana tadi? Dari kiri atau bisa dari kanan bisa. Nah, Om Iko seringnya dari ini ya, dari kiri ke kanan. Jadi dari depan ke belakang. Kalau biasanya kalau dari depan ke belakang ini nanti susah ya. Nah, Om Iko biasanya dari kiri ke kanan sampai satu paragraf. Nah, kalau sudah seperti ini, posisi blok ini, kemudian kita rubah ke font Arial. Kita cari A. Ini masih Times New Roman ya. Kita cari A. Arial. Ini Arial. Terus hurufnya Om Iko ganti menjadi 14. Nah, di sini ya. Nah, di sini adalah tadi ketikan kita nama Om Iko kelas 4B misalnya.
Misalnya kelas 4B saya tinggal di Jalan Parangtritis KM 13. Nah, saya sekolah di SD Negeri Ngolo, cita-cita saya ingin menjadi astronot. Nah, untuk memodifikasi ini supaya biar bisa lebih menarik ataupun lebih mudah dibaca ataupun bisa lebih dibaca orang lain ya maksudnya. Kita ganti ke nama ini, kita rubah menjadi miring. Nah, misalnya ini ya, miring. Nah, terus pada nama ini kita rubah atau kita tambahi lagi menjadi apa namanya ini garis bawah. Nah, berarti tinggal ini di blok ya. Misalnya ini yang Om Iko ganti adalah nama saja ya. Berarti nama saja. Jadi dari A ini ke sampai O. Ini garis bawah. Nah, terus di bagian lain biar supaya tahu lagi yaitu di bagian kelas. Jadi bagian kelas itu kita tebalkan biar apa namanya? Nah, ini kita ganti. Nah, biar tambah biar bisa kelihatan atau enak dibaca. Saya tinggal di Jalan Parangtritis KM 13 ini juga Om Iko miringkan misalnya, terus Om Iko ganti misalnya. Nah, Om Iko ganti ini di jalan ini menjadi Comic Sans lagi. Maka, nah ini di Jalan Parangtritis, di sini tulisannya berbeda sama yang ini. Nah, di sini SD Negeri Ngolo juga kita tebalkan. Terus cita-cita menjadi astronot juga kita tebalkan. Kita ganti hurufnya di 16. Nah, ini sudah. Nah, beda ya seperti yang tadi. Kalau tadi masih sama semua. Nah, ini bisa kita tekankan. Di sini ada nama, di sini kelas. Jadi untuk pembacaan yang kalau dibaca orang lain itu biar menarik ataupun biar lebih jelas lagi. Nah, di sini tadi materinya ini menambahkan atau sama ya ini ya. Ini Om Iko nanti kalian kalau mau menulis disamakan saja, menebalkan. Di sini apa tadi? Apa? Merubah. Nah, merubah ukuran huruf yaitu blok kalimatnya ke font size. Atau kemarin sudah kalau kalian sudah menulis tinggal dirubah lagi. Nah, oke, gitu. Nah, mungkin materinya oh ya, ini Om Iko selesaikan aja ya. Nanti kalau kalian mempunyai komputer atau laptop, kalian bisa coba di rumah. Nah, ini misalnya ini Om Iko komik, jadi sama seperti tadi. Komik, di sini buat komik. Terus SD Negeri Ngolo jangan lupa ditebelkan. Nah, karena sekolah, nah SD Negeri Ngolo. Nah, saya senang berangkat ke sekolah dengan bersepeda misalnya. Ini kita lebarkan juga. Terus sudah. Nah, di bagian terakhir ini menggunakan Verdana. Nah, kita cari Verdana. Ini Verdana. Beda ya ini. Jadi biar oh ya ini jangan lupa tulisannya di 12 14. Oh ya ini tak rubah menjadi 14 saja. Sepeda ini 16.
Nah, SD Negeri Ngolo. Garis bawah. Ini juga garis bawah. Nah, tadi ini bersih. Nah, di lingkungannya SD Negeri Ngolo bersih. Karena sekolah di SD Negeri Ngolo itu bersih. Ini tak besarkan lagi dan indah. Nah, seperti ini. Dan saya mempunyai banyak teman karena saya anak yang ramah dan baik hati. Jadi apa itu untuk bisa ditimbulkan supaya apa? Supaya enak dibaca sama orang lain. Nah, terus di sini 16. Nah, oke, mungkin itu saja materi dari Omiko untuk minggu ini. Nah, tadi materinya Omiko rangkum ya, nanti biar kalian mudah memahaminya. Jadi yang pertama tadi dari penulisan sebelum penulisan atau sebelum mengetik yaitu jangan lupa dirubah ukuran kertasnya. Nah, ukuran kertasnya tadi menggunakan A4 atau berapa tadi ukurannya? Omiko akan Omiko ukuran A4 sini Omiko 1169 ini ya. Ini Omiko jadi ukuran A4 sama dengan tadi 11 kok Omiko lupa. Bentar ya, Omiko buka lagi. 8,27 kali 11,29. Jadi 8,27 in ini ya. Ini dalam bentuk in ya. Kali 11,69 in. Nah, jadi ukuran kertas A4 tadi adalah 8,27 kali 11,69. Nah, terus yang selanjutnya adalah sebelum merubah kata atau kalimat ataupun paragraf, jangan lupa diblok dulu. Nah, diblok dulu dengan cara yaitu diklik tahan di bagian atau di huruf paling awal sampai di huruf paling akhir ataupun sebaliknya juga bisa. Nah, baru kita tentukan format mana yang akan kita masukkan atau akan kita gunakan. Misalnya ukuran hurufnya ataupun tebalnya hurufnya ataupun jenis hurufnya. Oke, di sini dulu materi dari Omiko. Omiko cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.